Oke, sekarang jadi kita sama narasumber kita yaitu Christopher Nesta. Oke, langsung ke pertanyaannya. Apakah kamu pernah mendengar tentang tram yang ada di Batavia? Belum sih. Apakah kamu pernah melihat peninggalan tram di museum? Jika iya, apa kesanmu? Enggak juga, belum. Bagaimana kamu membayangkan bentuk dan suasana transportasi tram? Hah, apaan gimana tadi? Bagaimana kamu membayangkan bentuk dan suasana transportasi tram? Bentuknya kayak bus, terus suasananya padat. Menurut kamu, siapa saja yang sering menaiki tram pada saat itu? Orang-orang pekerja, rakyat jelata. Kira-kira siapa yang sering naik tram Batavia pada zamannya? Rakyat jelata. Bagaimana menurut kamu, apakah tram pada masa itu mencerminkan adanya pembagian sosial antara kaum pribumi dan bangsa Eropa yang ada dan tinggal pada masa itu? Iya, rakyat-rakyat pada masa itu dan orang-orang Eropa bisa menaiki tram. terima kasih untuk Kak Christopher. Kita tuh buat makalah ini tentang sejarah Jakarta. Jadi kita dapat tentang transportasi umum yang pernah ada di Jakarta dan kita memilih bagian tram. Jadi apakah Kak Raka bersedia untuk diwawancarai oleh kami? Ya, saya bersedia. Siap. Jadi ada pertanyaannya pertama itu, apakah kamu pernah mendengar tentang tram yang ada di Batavia? Saya pernah mendengarkan di tram yang pernah di Batavia itu sebetulnya kalau nggak salah itu dibikin oleh Belanda supaya transportasi umum rakyat Jakarta, rakyat Batavia dan Belanda. Tapi sampai tahun 60-an sudah ditiadakan karena biaya operasional sama dinamika Jakarta pada saat itu udah berubah. Nah, iya benar banget. Ya. Nah, terus ada pertanyaan kedua, apakah yang ada di benakmu ketika kamu mendengar tram kuda, tram uap dan tram listrik? Kalau untuk pada saat itu kebanyakan tram listrik ya. Kalau pada saat itu karena kan mereka kan di atasnya ada gantungan kabel listrik. Mereka tuh menggunakan tenaga listrik kan karena tuh ramah lingkungan, go green. Sebenarnya tram Jakarta kalau diadakan lagi tuh bisa mengurangi kadar CO2 di udara, mengurangi karbon dioksida. Tapi untuk merealisasikan itu sangat sulit karena butuh anggaran. Iya, betul, anggaran yang banyak juga. Ya, kita lanjut ya ke pertanyaan ketiga. Menurut kamu, apa fungsi tram Batavia pada zaman kolonial? Pada zaman kolonial, tram Batavia itu paling umumnya untuk transportasi umum karena dulu kan Batavia itu Jakarta ibu kotanya Hindia Belanda kan. Ya. Itu bisa memudahkan orang-orang Belanda sama pribumi biasanya yang kerja untuk pemerintahan Belanda atau pedagang untuk berpindah tempat. Iya, betul. Pertanyaan keempat, tram Batavia punya peranan apa pada orang-orang pada zaman kolonial? Kalau zaman kolonial, tram Batavia sangat banyak sekali pro kontranya untuk pribumi. Itu memudahkan mereka tuh untuk berpergian, terus memudahkan pedagang. Kalau buat Belanda, emang dari Belanda sendiri udah ada tram di sana. Yang penting mereka tuh bisa berpergian. Kalau di pribumi kita mau bantu. Kalau Belanda tuh kayak udah biasa banget gitu. Iya. Terus pertanyaan kelima, kira-kira tram Batavia membantu masyarakat dalam bidang apa nih, Kak? Dalam transportasi, habis itu mobilitas sosial, semua masyarakat bisa merasakan gimana rasanya menggunakan transportasi sosial. Habis itu membantu dalam sektor pendidikan, siswa-siswa atau mahasiswa menekan tram untuk pergi ke sekolah, untuk berdagang, para pedagang membawa barang-barangnya di dalam tram. Habis itu sebagai ikon Batavia pada saat itu. Iya. Kalau menurut kakak sendiri nih, kan waktu itu tram Batavia itu kan berada di zaman kolonial. Menurut kakak, tram Batavia pada saat itu ada nggak sih namanya kasta-kasta sosial? Ada. Jadinya boleh menggunakan tram itu orang Belanda,
pribumi yang dianggap mereka tuh kelas atas, kayak pribumi yang kerja untuk Belanda, atau emang pribumi yang diseleksi, jadinya orang-orang biasa kayak kita sebenarnya diskriminasi, gak boleh naik tram, jadi suruh jalan kaki, naik sepeda gitu. Iya bener banget tuh. Karena oke Kak, terima kasih untuk kesediaannya untuk diwawancara oleh kami. Terima kasih Kak.